bingung nonton podcastnya Saudari S kemarin. Aku gak tahu arahnya mau kemana sih dia gitu. Aku pikir dia di situ ingin klarifikasi, ingin memperbaiki hubungan dengan Ruben dan minta maaf lah gitu kalau memang ada hal-hal yang memang harus diucapin secara langsung. Tapi ternyata kan enggak. Udah gitu dia minta maafnya ke fans, ke publik gitu. Tapi dia akhirnya mengakui kan bahwa perbuatan dia itu banyak salah. Dan Densu juga bilang secara menurut adat ketimuran itu nggak pantas, perilaku yang tidak pantas sebagai public figure. Itu diakui dan dia minta maaf. Cuman sayangnya permintaan maafnya nggak ke Ruben. Padahal dari inti semua masalah ini kan antara Wenda dan Ruben. Jadi aku bingung nonton podcastnya arahnya mau kemana. Terus ada hal-hal juga yang di luar dugaan. Jadi kok jadi melebar kemana-mana ya. Jadi kayak menyerang Ruben lagi nih gitu. Soal pinjol gitu. Di antaranya aku bingung deh seorang Ruben masa sih sampai pinjol gitu. Kalau pinjol kan berarti itu ya kayak KTP gitu ya, bagus selfie gitu ya. Kayaknya Ruben nggak segitunya ya. Tuh. Yang kedua juga soal kasur. Di situ udah jelas ya menuduh ya. Wenda nuduh Ruben di situ. Tapi ditanya lagi sama Densu ada buktinya kan? Nggak ada buktinya kan? Nggak ada. Ya ini bingung ya mau kemana arahnya. Kalau nggak punya bukti jangan diomongin karena itu bahaya. Secara hukum itu tuduhan yang tidak bisa dibuktikan itu bisa menjadi pidana gitu maksudnya. Karena pencemaran nama baik kan. Lagi pula gini loh. Aku juga bingung ya masalahnya. Ini soalnya nggak sekali dua kali nih gitu. Permohonan maaf yang pertama di Instagram nggak ke substansi ke Ruben. Terus katanya sayang sama anak-anak. Tapi sekarang dibuka lagi masalah-masalah lain untuk menyerang Ruben gitu ya. Ya, aku nggak ngerti bener arahnya mau kemana sih. Dan menyayangkan ya banyak omongan-omongan yang mestinya nggak perlu diomongin tapi diomongin. Dan ujungnya bingung kan ketika pihaknya Ruben melalui kuasa hukum membuktikan dengan data dan dengan fakta kan jadi seperti blunder. Itu yang nggak bijak dan lagi-lagi pasti ini dampaknya ke anak-anak gitu. Jadi kan aku udah bilang nih jangan terus-terusan menyerang karena itu nggak akan ada ujungnya dan ego itu kalau diikuti nggak ada habisnya gitu. Dan dampaknya juga akan buruk buat Wenda juga kan gitu. Dan yang lain-lain. Oke Mas Nanda, kemarin kan ada ternyata di podcast setelah Sarwenda di podcast itu ternyata ada dua bukti, ada dua keperkataan yang disebut Sarwenda akhirnya tidak terbukti maaf. Yang pertama itu soal pinjol dan ternyata tidak terbukti kalau Ruben Onsu menggunakan pinjol. Yang kedua dia S ini bilang kalau dia tidak pernah bertengkar di depan anak-anak, tapi ternyata dibuktikan oleh kuasa hukumnya ada rekaman CCTV yang mereka sedang bertengkar depan anak-anak. Ini gimana Mas? Ya Ruben kan udah ngomong di podcast sama aku kan, janganlah bilang mau buka-buka aib orang, nanti jangan sampai aib kita sendiri kebongkar kan gitu. Itu udah di warning sama Ruben. Sebenarnya gini ya, aku bukannya belain Ruben tanpa ada alasan ya. Dalam hal ini Ruben nggak salah ya kita harus bilang nggak salah. Kalau Rubennya salah kita bilang salah gitu. Tapi faktanya kan lagi-lagi blunder buat Wenda gitu. Apa yang dilakukan Wenda ini tidak menyelesaikan masalah, malah seperti membuat situasi makin panas gitu. Dan pembuktian dari pihak kuasa hukum Ruben itu dilakukan mau nggak mau karena itu menyangkut nama baik, menyangkut reputasi. Dan akhirnya apa efeknya kan jadi saling apa ya, saling melukain lagi nggak sih gitu. Dan dampaknya buat anak-anak juga kan kasihan. Kata
katanya sayang sama anak-anak, tapi kok ribut-ribut terus gitu ya, bukan dimanfaatin buat klarifikasi, menenangkan suasana. Lagi-lagi nih sangat disayangkan. Mas Anda, sekali lagi nih, saya mau kan Mas Anda adalah orang yang paling dekat, orang yang mengenal mereka lah, karena pernah menjadi ada dekat mereka lah bekerja selama sore. Ketika mendengar podcast itu terkait masalah kasur, terkait masalah pinjol, CCTV yang sekarang sudah kita tahu, shock gak Mas? Atau apa sih ini perempuan atau apa sih? Gitu sih. Jujur, bingung lihat ya, bener deh, nonton itu bingung aku. Ini arahnya mau kemana ya, ditanyanya kemana, dijawabnya kemana. Mungkin beliau lagi nggak konsen, atau grogi, atau mungkin lagi stres ya. Mungkin itu alasannya. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya perlu dijelasin di situ. Itu momentum yang bagus sebenarnya untuk Wenda mengklarifikasi dan meluruskan informasi yang beredar, dan itu kesempatan dia sebenarnya untuk membuat situasinya lebih enak, lebih baik gitu. Tapi ini sepertinya dipergunakan untuk hal-hal yang memancing situasi makin panas gitu. Nah kalau kayak begini kan susah saling membela diri kan, akhirnya ada aksi ada reaksi kan gitu. Jadi bingung bener. Mas, ini kan makin kesini makin kesana. Mas Anda melihat sih bahwa sekali lagi ini benar-betul ditunggangi, Mas. Sampai pada akhirnya Sarawena bisa mengungkapkan itu di podcast, ya entah fakta atau kalau dibantah sama Ruben ya, sudah dibantah dengan Ruben. Mas Anda melihat sih ini arahnya ada yang ditunggangi gitu. Aku nggak tahu ya, tapi kan Wenda kan punya orang-orang sekitar yang terdekat itu kan, yang sudah mau terlibat mau nggak mau dalam permasalahan ini. Ada Jordi, ada Wendy di situ, ada Gio di situ, yang memang sudah jelas-jelas tersangkut dengan masalah ini. Masa sih nggak ada obrolan bareng atau kesepakatan bersama untuk apa sih yang perlu disampaikan dan apa yang tidak perlu disampaikan gitu. Dan ini kan lagi-lagi ini udah masuk ke ranah publik, jadi kalau dibilang nggak usah ikut campur urusan Wenda Ruben ya nggak bisa. Ini udah jadi konsumsi publik karena mereka melakukan itu juga di ruang publik, di sosial media. Jadi ya harap maklum kalau netizen, masyarakat kita juga bereaksi jadinya gitu. Mereka juga menyatakan pendapat, bereaksi macam-macam, ya itu konsekuensi lah jadi public figure ya, jadi artis. Mas Anda tadi sempat bilang bingung dengan sosok Sarawenda yang sekarang. Kalau kita kembali Mas, seperti apa sih sosok Sarawenda yang dulu gitu? Apa sama seperti sekarang? Yang sebelum jauh dulu Mas Anda kenal? Kalau yang dulu tuh ya Wenda nggak banyak ngobrol, nggak banyak ngomong gitu di media gitu ya. Mungkin ya berkembang dengan berjalannya waktu, dia sekarang menjadi influencer juga kan gitu, dia jualan online gitu ya. Cuman sayangnya lagi-lagi soal attitude ya, perilaku itu yang dari awal tuh aku ingetin soal itu. Cuman ternyata nggak belajar dari pengalaman sepertinya ya, dari yang udah yang kemarin-kemarin. Sayang banget gitu. Dan buat orang-orang sekitarnya juga nggak ada yang mengklarifikasi juga isu-isu gitu kayak Gio gitu, katanya mau pasang badan buat Wenda gitu. Mana gitu, kita tunggu statement yang bijak, yang menyejukkan suasana. Jordi juga, Wendy juga kan nggak ada yang minta maaf tuh sampai sekarang. Sedangkan itu udah jelas-jelas ada dokumentasinya, ada video-video yang beredar, itu kan data ya, fakta ya. Nah itu mestinya diklarifikasi, diluruskan. Kalau memang tidak bermaksud ya minta maaf gitu. Tapi kan nggak dilakukan, itu yang mungkin membuat masyarakat kita jadi gelisah lihat itu. Mas, dengan situasi yang semakin kurang baik ini ya Mas, semakin liar lah istilahnya pemberitaan ini, Mas Tanda lihat gak sih bahwa pada akhirnya
Ya kalau kayak gini sih ya memang anak-anak lebih pantas tersanggupin. Ya, memang faktanya seperti itu kan, kita tahu bahwa hasil dari kesepakatan sebelumnya adalah 4 hari bersama Wenda, 3 hari bersama Ruben. Tapi faktanya memang anak-anak itu disibukkan dengan banyak kegiatan, les dan segala macam. Ya, kita tahulah, hingga akhirnya Ruben ya memang sulit waktunya untuk bersama anak-anak untuk 3 hari itu. Itu yang terjadi kan, sampai berlarut-larut sampai sekian lama. Ketemunya cuma di bandara kemarin ketika mau umroh. Menurut aku ya ini pasti akan nggak selesai masalah ini gitu dengan baik kalau ternyata tidak digunakan kemarinnya ruang klarifikasi di podcast dengan Densu. Sayang banget sih. Mas Nanda, ini awal kasus ini kan hanya untuk membuka hak asuh anak, tapi akhirnya melebar kemana-mana, banyaknya orang-orang yang terlibat, saling menyerang individu masing-masing. Menyayangkan gak sih Mas sebagai orang yang cukup kenal sama mereka berdua? Ya menyayangkan banget lah. Mestinya kan ini bisa selesai dengan cepat ya. Di permohonan klarifikasi yang pertama di Instagram mestinya langsung minta maaf aja sama Ruben dan berjanji untuk menyelesaikan secara baik-baik kan gitu. Tapi tidak dilakukan. Terus melebar kemana-mana. Gio juga terbawa-bawa, dan klarifikasi juga kayak begitu ya. Kita nggak terlalu paham karena dalam bahasa Inggris juga kan gitu ya. Dia mau ngejelasin ke masyarakat mana saya nggak tahu, di Indonesia atau mungkin fansnya di luar negeri, di Amerika, mungkin di Eropa dan lain-lain. Sehingga itu membuat situasi tidak membuat jadi lebih baik, akhirnya jadi makin usut gitu. Dan banyak pihak yang terbawa juga kan akhirnya gitu. Soal adik dan kakak ya, Jordi gitu, soal Wendy juga sebagai adiknya Wenda, sebagai tantenya, ada Onyo juga terbawa-bawa kan, kasihan gitu, dan melebar kemana-mana. Itu yang Ruben bilang dari awal, substansinya dia soal hak asuh anak, dia nggak mau melebar, tapi hari jadi lebar sendiri karena ada aksi dan reaksi nih gitu, terutama ya dari podcast kemarin dari Wenda itu. Menurut aku banyak hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diomongin tapi diomongin, dan itu pasti berakibat panjang sepertinya. Aku sih pengennya sih nggak panjang-panjang, kita udah capek juga ya ngeliat masalah ini kok nggak selesai-selesai, bukannya makin adem makin panas gitu. Tapi itu balik lagi kepada masing-masing sih. Bang, setelah podcast itu tayang kan